Namun sebelum itu, kita akan menjawab dulu ya, ada sedikit pertanyaan Om Kadal. Ada pertanyaan di minggu sebelumnya ya, di video sebelumnya, ini dari Bapak PTT Sinaga gambarnya. Ini dia. Ini nih. Eh, Om Kadal, bagaimana pendapatnya Om Kadal tentang pernyataan bahwa baptisan tidak menyelamatkan? Nah, ini kan berkaitan dengan air bah nih Om. Minggu lalu kan peristiwa Hmm. Nuh nantinya akan ada air bah dan itu sebagai sebuah tipologi ya Om ya dari namanya pembaptisan. Nah, ini ada yang menanyakan pendapatnya Om Kadal dari Pak PTT Sinaga, bagaimana pendapat Om Kadal tentang pernyataan ya seseorang lah ya yang mengatakan bahwa baptisan tidak menyelamatkan gitu. Gimana Om? Tanggapannya silahkan Om. Wah, ya ini kalau menurut aku ya apa ya, orang ini kurang banyak membaca Alkitab. Dan saya pesen sama Bro PTT Sinaga, kalau Anda kenal orangnya, Anda tanya gitu. Kemarin tanggal 25 ikut Natalan tidak? Gitu. Kalau dia jawab ikut Natalan, Duh, kenapa kamu kok ikut Natalan? Kan kamu tidak mengakui kalau baptisan itu menyelamatkan. Gitu. Lah, tipologi kejadian Nuh itu menurut saya itu sebuah apa, love story gitu loh. Perjanjian lama itu semacam love story. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan ini untuk menjawab pertanyaan PTT Sinaga, kita harus kembali ke kejadian 1-2 sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Nuh ini kan tipologi dari baptisan. Kenapa? Karena manusia telah mendustakan kedaulatan Allah. Dia sudah melanggar. Akhirnya iblis kan masuk menguasai bumi. Nah, kita sudah berada di dalam suatu lingkup yang dulunya penuh dengan energi ilahi karena pembangkangan terhadap kedaulatan Tuhan inilah menyebabkan masuknya sebuah dosa. Nah, kita sudah terlahir di dalam suatu lingkungan yang sudah dikuasai dosa. Jadi kita ikut berdosa. Jadi semuanya itu menjadi gelap bagi manusia. Manusia sudah tidak punya harapan. Apapun yang dikerjakan oleh manusia selama hidupnya, dia tidak akan menerima manfaatnya. Ya, karena kita tahu ya, si iblis itu kan Tuhannya alam maut gitu. Maka dari tipologi Nuh, manusia itu kan jahat. Nah, itu simbol dari kejahatan. Maka oleh Allah dihapuskan kejahatan ini, dimusnahkan dari bumi. Supaya manusia ciptaannya ini kembali mempunyai harapan. Dan harapannya itu muncul di mana? Di keturunannya Nuh. Nah, orang tidak percaya baptisan, tapi kok mengikuti Natal. Saya jadi gumun. Gitu. Iya Om. Bingung juga ya. Apalagi kalau pendeta yang ngomong baptisan tidak menyelamatkan. Lucu ya Om ya. Rasanya apa pantas dia menyebut diri sebagai pengikut Kristus gitu ya Om ya. Benar gak Om? Ya, makanya. Iya kan, kadang-kadang saya ini juga bingung ya. Dia mengeklaim dirinya sendiri, katanya pendeta. Sudah diurapi gitu ya, sudah penuh Roh Kudus. Tapi kok dalam menyampaikan Alkitab kok dia seperti orang tidak berhikmat. Bahkan semakin menunjukkan kalau dia kehilangan hikmahnya. Coba, betul. Apa kita nggak bingung? Baptisan tidak menyelamatkan, tapi dia ikut Natal. Itu dia. Apakah dalam gerejanya itu tidak ada istilahnya gini ya, inisiasi gitu, tanda bahwa kamu sudah masuk jadi anggota kami itu dengan baptisan gitu ya. Kalau nggak ada baptisan terus gimana inisiasi? Saya percaya Yesus, amin amin. Ya udah saya percaya aja tapi saya nggak usah dibaptis gitu kan aneh ya Om ya.
Ya, sangat aneh gitu loh. Dan kadang-kadang sebuah gereja atau sebuah pemahaman itu melihat dari sisi yang menguntungkan bagi dia aja. Hmm. Padahal Allah kan tidak begitu. Ini udah sebuah love story. Jadi kerusakan bumi itu begitu parah di hadapan Allah. Manusia akan terus berbuat dosa kan. Diingatkan nggak mau begitu. Hmm. Nah Allah mempunyai pandangan. Kalau dibiarkan semacam begini, nanti rencanaku menciptakan manusia menurut gambar dan rupa sesuai Kejadian 1:26. Ini nanti Hmm. tidak terwujud. Lah kalau tidak Ya. terwujud, berarti aku kan bukan Allah yang tidak konsisten gitu. Hmm. Nah, maka kejadian Nuh dengan dihapuskannya manusia yang berdosa ini nanti memunculkan suatu kehidupan yang baru. Gitu. Ya. Ciptaan baru gitu ya Om ya, Ya, gitu. melalui air. Sebuah pengharapan yang baru. Jadi yang lama ini dihapuskan, kemudian Allah memunculkan sebuah pengharapan yang baru dari silsilahnya Nuh nanti munculnya Yesus Kristus. Ya. Kita Natalan itu memperingati hari lahirnya pengharapan baru ini loh. Ya. Iya kan? Ya. Kalau Tuhan tidak memberikan janji pengharapan baru, untuk apa dimusnahkan manusia yang jahat di hadapan? Bukankah Tuhan bisa memilih dia dengan kedaulatannya? Tapi kan ini nanti melanggar kredibilitasnya lah, katakanlah kredibilitasnya Tuhan sendiri yang adalah kasih. Maksudnya pemilihan itu nanti ya Om ya, bukan pada saat sebelum penciptaan ya, tetapi sesudahnya begitu ya Om. Kalau ada yang tidak berkenan, nah itulah yang tidak selamat begitu ya Om. Atau bagaimana? Iya, bukan memilih, begitu, bukan. Ya, seperti yang saya omong tadi ya. Kita kalau menelaah lebih jauh, kisahnya Nuh ini adalah kisah akhir dari pemberontakan manusia. Oke. Akhir dari pemberontakan manusia terhadap kedaulatan Tuhan. Jadi yang jahat di bumi ini dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Allah memberikan atau melaksanakan janjinya seperti Kejadian 3:15 itu loh. Nah ini mulai dilaksanakan oleh Allah. Jadi dimunculkan lagi pengharapan baru yaitu dari Nuh. Dari silsilahnya Nuh gitu loh. Paham nggak? Ya. Jadi sebagai awal pembentukan yang baru ya, yang berketurunan yang berkenan di hadapan Allah itu adalah dari keturunannya Nuh begitu ya Om ya. Iya. Gitu. Jadi Allah tetap menghormati kehendak bebas manusia seperti Allah menghormati kehendak bebas Adam. Adam kan tidak dihukum, kan? Diampuni. Iya. Nah begitu juga ini. Gitu. Ya. Bisa kita lihat kalau Allah sudah melaksanakan kehendaknya, hanya Nuh yang selamat. Berapa juta manusia yang terbunuh dari air bah. Nah dari situ kan bisa kita lihat pembaharuan perjanjian Allah ini kan terhadap Nuh kan. Ya. Jadi aku akan memperbarui lagi perjanjianku dengan kamu Nuh. Gitu. Aku tidak akan menghukum manusia itu dengan air bah. Tapi aku memberikan pengharapan baru kepada manusia. Ini terserah free will-nya manusia. Kamu mau ikut, ya itu baik bagi kamu. Kamu tidak mau ikut, konsekuensinya kamu tanggung begitu. Ya. Allah menentukan sebuah pilihan ini, memandang manusia layak tidak manusia ini diberi perkenaan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Orangnya butuh yang jujur, yang tidak bisa menambah-nambahi dan mengurang-urangi kitab suci. Seperti sekarang ini kan banyak pendeta khotbahnya takut menakuti, jemaatnya ditakut-takuti gitu. Banyak. Iya. Apalagi kalau nggak bayar itu ya. Ya, kalau nggak bayar perpuluhan dipanggilin debt collector. Di WA bolak-balik, di teror. Lah ini semacam kayak pendeta teroris.
Begitulah saya jadi ngumel melihat pertanyaan Bang PTT Sinaga. Nah, sekarang ditanyakan sama orangnya, Pak Pendeta, kalau memang itu pendeta ya ditanya aja. Pak Pendeta ikut Natalan nggak tahun ini? Nah, kalau ikut jawabannya, lu kok aneh Pak Pendeta? Katanya baptisan tidak menyelamatkan, ya toh? Iya. Nah, sekarang sampean kok mengikuti Natal? Bukankah Natal itu adalah pembaharuan perjanjian Allah? Diberikannya pengharapan baru yang nantinya akan dibawa oleh Yesus Kristus ini loh. Ya. Ya kan? Bagaimana dia tidak percaya? Padahal orang yang diberi kuasa ya untuk menyatakan manusia itu selamat atau tidak, bahagia atau celaka, ini kan sesuai dengan apa Yesus, sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 11. Nah, kalau kita tidak menyatu dengan dia, bagaimana kita bisa selamat gitu? Ya. Salah satu cara untuk memperoleh keselamatan itu kita harus menyatu dengan Sang Penyelamat ini. Gitu. Ya. Cara menyatunya bagaimana? Ya dibaptis. Apalagi dalam amanat agung sudah disampaikan ya sama baginda Kristus ya. Nah, dan ajarlah mereka dan baptislah mereka, begitu kan ya Om ya? Iya. Gitu. Jadi kita orang Kristen tidak bisa memandang baptisan ini seperti mihwenya orang Yahudi untuk membersihkan najis dari luar. Padahal yang najis ini dari dalam, roh kita yang najis gitu loh. Maka harus dibersihkan melalui pembaptisan. Iya. Dan benar nggak sih Om, seperti kata Rasul Paulus bilang gitu ya, tentang pembaptisan itu adalah semacam sunat rohani begitu ya Om ya, atau tanda materai. Nah itu kan. Jadi semacam tanda sunat itu seperti jadi kalau bagian yang dosa bagian luar dengan baptisan yang terluar ini dipotong, dibuang gitu loh. Dibuang, akhirnya akan tumbuh tunas baru kan? Iya. Betul. Betul. Coba kalau nggak percaya, rantingnya pohon mangga kamu geraji, patah dia tinggal kayunya. Nanti tunggu berapa bulan dia akan tumbuh tunas baru. Lah baptisan itu diumpamakan Rasul Paulus seperti itu gitu. Iya. Bagaimana bisa dibilang baptisan tidak menyelamatkan ya Om ya? Jadi kan aneh. Iya. Dari mana dia memandang baptisan tidak menyelamatkan? Dari sisi mana? Hanya kamu bisa melihat, oh baptisan nggak menyelamatkan, yang menyelamatkan Yesusnya. Iya benar Yesusnya yang menyelamatkan. Benar gitu loh. Tapi cara kamu memperoleh keselamatan atau bagaimana caranya? Cara sampai kepada Yesusnya gitu ya Om ya? Cara kamu misalnya begini ya. Kang Anton mempunyai teman seorang penjabat. Ya. Supaya Kang Anton bisa memperoleh bagian jabatannya dia, Kang Anton harus apa? Harus dekat kan dengan temannya. Dekat kan? Dengan pejabat. Dekat dulu. Nah, harus dekat dulu kan? Lah penjabat itu menentukan sebuah syarat. Syaratnya apa? Lah kalau Allah kan menentukan baptis. Ya. Ya sudah, kamu harus dibaptis dulu supaya kamu menjadi bagian dari keselamatan ini. Cocok-cocok kita nggak dibaptis mengatakan selamat. Bagaimana bisa selamat? Dari mana? Iya. Jadi nggak masuk akal ya Om ya. Ya bukan nggak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Dan ini pendetanya perlu dikaligrafi nih. Cara berpikirnya perlu dikaligrafi lagi. Iya. Begitu. Jangan-jangan bukan tamatan ini STT ya, sekolah tinggi teologi gitu ya, tapi jadi sekolah tidak tamat begitu. Makanya mengajarkan seperti itu. Ya, bisa seperti itu Kang, gitu loh. Jadi air bah ini jangan dilihat sebuah musibah aja, gitu loh. Musibah iya, tapi makna musibah ini apa? Gitu. Hikmahnya apa begitu ya Om ya? Iya.
Karena ini yang dibahas adalah dari sisi rohani. Maka kamu diselamatkan oleh kiasannya. Kiasannya itu kan air bah itu kan. Yang jahat kan dimusnahkan. Kemudian muncul pengharapan baru. Oh, yang menyelamatkan bukan airnya, tapi kapalnya. Coba bayangin. Yang menyelamatkan kapalnya. Ya. Lawang kapalnya itu dibangun oleh Nuh di atas bukit, di atas pucuk gunung. Nah, kalau tidak ada airnya, bagaimana kapalnya bisa berlayar? Iya. Nggak ada airnya, gimana kapalnya bisa ngambang? Terus gunanya itu kapal buat apa ya? Aduh, buat pajangan kali. Buat yang mereka yang tidak perlu air kayaknya. Aduh. Ya. Makanya air bah ini diibaratkan alam sedang memusnahkan yang jahat ini. Makanya di situ kan di mana ya di Perjanjian Baru kan ditulis kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya sudah dihapus semua. Tapi malaikat yang jahat ini kan di penjara di gua-gua gelap itu. Nah ini kan ada hubungannya dengan baptisan ini. Dulu dia akan menguasai bumi kan. Akhirnya manusia jadi bebal, sudah dikasih tahu akan ada bencana, banjir. Allah itu marah melihat kejahatanmu. Hei kamu tobat gitu loh. Cepat tobat tapi nggak mau tobat dia. Malah Nuh dibilang orang gila. Setelah kejadian benar, dia teriak-teriak, Nuh aku minta tolong, Nuh aku minta tolong, Nuh. Kalau tidak ada air, untuk apa Nuh bangun bahtera di atas gunung? Nuh tinggal di rumahnya aja kan selamat. Kenapa harus bangun? Begitu loh. Bukankah Nuh lebih enak di rumahnya sendiri? Nggak perlu motongi kayu segitu banyak, diangkat ke sana kemari, kerja sendirian lagi. Nah ini kalau cara pandangnya sudah tidak logis ya. Perlu dikaligrafi gitu loh. Begitu. Jadi pada intinya 25 Desember ini kita bukan hanya sekedar memperingati kelahiran hari lahirnya Yesus. Munculnya sebuah pengharapan baru yang dibawa oleh Yesus, inilah yang kita rayakan. Maka kalau ada iman-iman lain mengatakan, oh masalah pagan, masalah apa, ya sudah diabaikan. Karena mereka kan tidak tahu. Mereka tidak mengerti ya. Untuk apa hari Natal itu dirayakan? Itu loh. Siap.